Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Judul renungan hari ini, Hidup dalam Firman. Bapak Ibu, setiap hari kita butuh makanan dan minuman supaya kita bisa bertahan hidup. Itu hal yang wajar dan alami. Tetapi pertanyaannya, apakah hanya tubuh kita yang perlu makanan? Yesus berkata di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam hal ini, Yesus sedang mengingatkan kita bahwa manusia bukan cuma punya tubuh, tetapi juga jiwa dan roh. Dan yang bisa menghidupi jiwa kita bukan makanan biasa, tetapi firman Tuhan. Yesus menyebut firman Tuhan seperti makanan. Artinya firman itu bukan tambahan, tetapi kebutuhan pokok. Sama seperti tubuh yang lemas tanpa makanan, jiwa kita akan lemah tanpa firman Tuhan. Kalau orang jarang baca firman Tuhan, pasti mudah muncul gejala seperti gelisah, gampang marah, cemas, takut akan masa depan, gampang putus asa atau hilang harapan. Lalu kita lihat di masyarakat bahwa angka bunuh diri meningkat, banyak orang stres, depresi, tapi tidak tahu di mana mencari jawaban. Karena mereka kehabisan makanan jiwa. Yesus sendiri ketika dicobai di padang gurun, dia melawan iblis dengan firman. Yesus tidak melawan dengan logika atau perasaan, tetapi dengan kutipan Alkitab. Artinya bahwa firman Tuhan itu senjata. Seperti dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Bahwa firman itu adalah pelita. Jadi kalau hidup kita sedang gelap, kita bingung mengambil keputusan, jangan hanya cari solusi di luar. Mulailah kita buka Alkitab, Tuhan bisa bicara lewat firman-Nya. Firman Tuhan juga punya kuasa untuk mengubah hidup seseorang. Seperti contoh Saulus, seorang penganiaya Kristen yang berubah total menjadi Rasul Paulus setelah bertemu Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Lalu si Zakeus, si pemungut cukai yang berubah jadi orang yang murah hati karena bertemu Yesus dan mendengarkan suaranya. Firman Tuhan itu bukan sekedar informasi, tetapi transformasi. Firman bisa membentuk cara berpikir kita, mengubah cara bicara kita, dan memperbarui hati kita sedikit demi sedikit. Pertanyaan yang penting untuk kita hari ini, kalau kita bisa makan 3 kali sehari untuk tubuh kita, lalu berapa kalilah kita memberi makanan untuk jiwa kita? Bapak Ibu, jangan sampai kita kelihatan sehat secara fisik, tapi rohaninya tidak sehat. Maka dari itu Bapak Ibu, kita mulai luangkan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Walaupun hanya beberapa ayat, beberapa pasal. Lalu kemudian kita bisa mulai dengan mendengarkan firman Tuhan. Bisa lewat YouTube, ibadah, podcast, atau lagu rohani. Lalu kita juga bisa mulai dengan mempraktekkan firman Tuhan. Karena firman yang dihidupkan akan bertumbuh dalam diri kita. Bapak Ibu, firman Tuhan itu seperti makanan. Firman Tuhan itu memberi kekuatan, memberi kesehatan rohani dan juga menuntun langkah kehidupan kita. Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk membaca firman Tuhan, tetapi menunjukkan bahwa Ia sendiri hidup dari firman. Kalau Yesus saja bergantung pada firman Tuhan, apalagi kita? Mari Bapak Ibu, kita jadikan firman Tuhan sebagai makanan utama bagi jiwa kita. Bukan hanya saat ibadah, tetapi juga setiap hari. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami hari ini bahwa kami tidak bisa hidup hanya dari makanan jasmani. Ajari kami Tuhan untuk lapar dan haus akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami punya hati yang terbuka dan setia merenungkan firman Tuhan setiap hari. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pelita dan penuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ini doa permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini.
Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.